Siapa yang mau bertanya lebih dulu ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau abang mau nanya dulu, monggo, silahkan. Maaf, sebelumnya saya minta maaf karena logat saya agak kaku karena saya ini asli Manado. Asli Manado. Oh, Manado mana, orang bang? Manado jadi Amurang, Amurang. Oh, Masya Allah. Siap, salam dari orang Jawa, bang. Ya, banyak orang Jawa di sini. Teman, teman-teman Iya. saya Jawa paling banyak. Apa yang mau disampaikan, bang? Jawa. Saya cuma mau bertanya, kan saya dengar-dengar dari eh, Bang Yusuf ada beberapa hari yang lalu tentang Yesus itu. Ini saya cuma bertanya, Hmm. eh, ada yang bertanya tentang ketuhanan Yesus, Iya, bang. ketuhanan Yesus itu. Iya, gimana, Jadi bang? saya cuma minta pendapat dari ustadz-ustadz, apakah memang Yesus itu, kalau menurut kami kan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan, ya. Hmm. Tapi ada beberapa teman saya yang naik beberapa hari yang lalu itu ya, seminggu yang lalu kira-kira itu. Cuman ini saya mau coba masuk, nggak bisa masuk Ya, karena yang ditanyakan banyak. apa? Yang ditanyakan apa ini? Ya, bagaimana pendapat Bapak kalau tentang Yesus itu, Oke. ketuhanan Yesus itu? Oke. Kita jawab, bang, ya. Ya, Ya. Mikrofonnya dimatiin dulu, bang, karena ada suara Mas anjing di sana. Jadi ditutup dulu. Ya, yang pertama, ya, yang pertama, dalam pemahaman umat Islam, bang, yang namanya Tuhan itu nggak boleh nggak maha kuasa, wajib maha kuasa, itu Tuhan, gitu ya. Nah, ketika Tuhan itu pernah tidak maha kuasa, maka batal disebut Tuhan, disebut Tuhan batal. Misal, dia pernah lapar, dia pernah tidur. Di dalam Al-Quran dikatakan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang namanya Tuhan tidak akan pernah ngantuk apalagi ketiduran. Sedangkan Yesus di dalam Bible pernah tertidur di kapal. Nah, nanti itu alasan umat Kristen nanti biasanya mengatakan, oh itu kan sisi kemanusiaannya. Nah, di dalam agama Islam nggak ada seperti itu. Tuhan harus konsisten. Nggak boleh seperti on off. Kadang jadi manusia, kadang ketuhanannya yang ada di depan, nanti giliran keren Tuhan, giliran nggak keren manusia. Nah, nggak boleh. Karena itu membingungkan nanti. Yang namanya Tuhan harus konsisten, nggak boleh ngantuk apalagi ketiduran. Yang kedua, yang namanya Tuhan nggak boleh lapar, Bang. Yesus ketika puasa 40 hari, karena meneruskan ajaran Musa, karena Musa dulu pernah puasa 40 hari, lalu Yesus merasa lapar. Akhirnya beliau makan ikan goreng, itu tertulis di Bible. Nah, Tuhan kita itu tidak akan pernah lapar. Kenapa? Yang namanya Tuhan nggak boleh lapar. Yang lapar itu ciptaan. Tuhan ini maha kuasa. Yang namanya maha kuasa tidak boleh ada kekurangan sedikit pun. Tidak boleh. Nah, yang ketiga, Bang. Yang namanya Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Baik dalam rupanya, baik dalam bentuknya, baik dalam tempatnya, ataupun yang lain. Maka ketika Yesus dikatakan bahwa dia ada di Israel, dia dilahirkan, dia begini dan begitu, atau Bapa Allah di sorga, maka Tuhan kita nggak begitu. Tuhan kita yang menciptakan sorga, maka dia tidak akan bertempat di sorga. Kalau dia bertempat di sorga, seolah-olah sorga lebih besar daripada dia. Karena dia bertempat di dalamnya. Tuhan kita nggak begitu. Dialah yang menciptakan sorga, maka dia tak butuh sorga. Dialah yang menciptakan bumi, dia tak butuh bumi. Dan dialah yang menciptakan langit, maka dia tak perlu bersandar kepada langit. Begitu. Makanya kita sampai detik ini meyakini Nabi Isa itu adalah utusan.
yang kekuatannya diberi, bukan dari dirinya sendiri. Yesus pernah mengatakan, aku tidak bisa apa-apa dari diriku sendiri, tapi Bapakkulah yang memuliakan aku. Bapakkulah yang memberi kuasa kehadap aku. Jadi karena kekuasaan itu diberikan, maka sama konteksnya seperti Musa ketika membelah lautan juga diberi kekuatannya. Sama konteksnya seperti Abraham juga diberi kekuatannya. Sama seperti Elia bisa langsung ke surga tanpa melalui kematian, itu juga sama kekuatan hasil diberi. Sedangkan Tuhan itu yang memberi, bukan yang diberi. Begitu, Bang. Kenapa saya dengar, nih saya ndak hafal Al-Quran, saya cuma dengar-dengar. Di dalam apakah di dalam Al-Quran kan itu ada bunyi begini, Isa Al-Masih itu binti Maryam itu adalah kalimatullah. Ada kan ayatnya kan? Ya, ada ayatnya. Ada. Kalimatullah itu kan firman. Oke. Firman. Iya, firman. Ya, oke, saya jawab ya. Maaf ya kalau saya ndak bisa bahasa Arab atau baca Al-Quran. Ndak pernah saya baca Al-Quran. Saya cuma dengar-dengar dari setiap ceramah-ceramah, apalagi kalau ada hari raya kurban, kan ada sebagian mereka mengutip ayat-ayat tersebut. Oke, kita jelaskan ya. Ya, Jadi, Bang, yang diciptakan dengan kalimatullah kalau kata kita, itu bukan hanya Yesus, Bang. Bukan hanya Yesus. Jadi begini, kalimatullah yang dimaksud itu adalah kun fayakun. Jadilah maka akan terjadi. Nah, Yesus itu dari kalimatullah. Maksudnya diciptakan oleh Allah. Yang namanya Tuhan nggak boleh diciptakan. Nggak boleh ada. Di mana ada Tuhan diciptakan? Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kan begitu kan? Nah, Nabi Isa di dalam Al-Quran itu dari kalimatullah. Maksudnya diciptakan oleh Allah dari kata kun fayakun. Jadilah. Maka surah Ali Imran ayat 59 juga harus abang baca. Karena di sana letak bahwa Nabi Isa itu hanya seorang hamba. Apa kata Allah? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Sama-sama diciptakan dari tanah. Lalu Allah mengatakan kun jadilah maka akan terjadi. Begitu. Jadi sama. Antara Adam dengan Isa dengan Nabi Muhammad kasairil khalaik, seperti makhluk-makhluk yang lain itu sama, Bang. Begitu. iya. Tapi dari semua nabi-nabi Tuhan itu, yang paling sangat berbeda sekali adalah Isa Al-Masih. Di dalam mana ini? Dalam Al-Quran Kelihatan dari atau mujizat-mujizat yang dibuat. Ya, di dalam Bible. Dari dalam kitab Bible? Kejadian sampai Wahyu. Ya, karena itu kan iman saya. Ini menurut iman saya. Dan Bang. bacaan Di saya perjanjian baca. lama Yesus tidak pernah disebutkan, Bang. Jadi kalau abang bilang dari kejadian sampai Tapi kalau Wahyu itu nubuatan-nubuatannya kan ada. nah Nubuat tentang itu Yesus itu ada, nubuat tentang Isa Masih itu ada. coba, Bang, yang mengatakan bahwa nubuatan Yesus ada di perjanjian lama itu yang mengatakan para ulama Yahudi atau dari kekristenan yang bilang. Karena begini, Bang, perjanjian lama itu kitab orang Yahudi. Karena saat itu Yesus orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi di dalam keimanan abang. Nah, perjanjian barulah tema-tema yang berkaitan dengan Yesus dan murid-muridnya. Nah, di perjanjian lama, banyak teman Kristen mengatakan ada nubuatan akan datangnya Yesus. Nah, itu yang mengatakan seperti itu siapa, Bang? Dari kalangan ulama Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang terkenal, itu siapa yang berkata seperti itu? Karena sejauh ini yang saya tahu,
yang mengatakan Yesus ada nubuatannya itu pendeta Kristen atau paus atau ulama-ulama dari kalangan Katolik, pastor. Tapi dari Yahudi sendiri nggak ada, dari rabi Yahudi yang terkenal yang mereka punya kitabnya, itu kitab mereka, nggak ada yang mengatakan akan datang orang yang bernama Yesus, nggak ada bang, nggak ada. Gini, Gimana? memang kalau Yahudi itu kan masih menantikan tentang Mesias, kedatangan pada kali yang pertama, tapi Mesias kan itu kalau menurut kepercayaan kami dialah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Menurut Kristen. Iya, karena Oke. Yahudi itu kan tidak percaya Yesus. Mereka percaya Mesias yang masih akan datang. Lah, tapi Tetapi kenapa kok? mereka itu tidak menyadari bahwa Mesias itulah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sudah datang dan dia akan datang pada kali yang kedua untuk menghakimi dunia. Itu menurut kitab kami. Gini bang, Yesus mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa apa? Dengar Pak, memang Yesus waktu dia datang, perkataan Yesus dia bilang begini, kan keselamatan itu sebenarnya untuk orang-orang Yahudi. Oke. Tetapi waktu itu kan orang Yahudi menolak Yesus. Maka Berarti yang keselamatan salah ini Yesusnya apa kitab Yahudinya? yang bukan kitabnya yang salah, tapi orangnya yang salah. Orangnya. Tapi kitab Yesus itu nggak bilang pernah orang salah. Yahudi selamat. Begini, keselamatan itu kan ada ayatnya di dalam Bible. Ada seorang miskin dan seorang kaya. Lalu terjadi satu percakapan dengan Yesus bahwa saya kutip kata-katanya, saya tidak sebut ayatnya, bahwa dia pernah bilang begini, tidak pantas seorang Samaria mengambil makanan dari meja tuannya. Tapi ini seorang Samaria bilang begini, iya tapi dia makan atau mengambil rema-rema yang ada di bawah meja. Artinya sisa-sisa dari makanan itu dia ambil sisa-sisa. Jadi kalau orang mau ini logat Manado ya, kita mau artikan ini sebenarnya di bahasa kasarnya tidak pantas seorang anjing Ya, mengambil. Nah, tidak pantas seorang anjing. Itu ada kan ayat itu, Pak? Iya, anjing. Lafadznya memang anjing. Seorang anjing memakan makanan yang ada di meja. Tapi seorang ibu ini berkata bahwa benar. Tapi anjing-anjing ini memakan rema-rema yang ada di bawah meja itu, di sisa-sisa makanan. Artinya makanan yang disediakan oleh seorang bapak untuk seorang anak, tetapi ada sisa-sisa makanan yang terbuang dari meja itu. Ya, tunggu Pak. Biar makanan- gak panjang-panjang ya. Biar gak panjang-panjang begini. Kalau memang ada nubuatan Yesus ya di dalam perjanjian lama, itu yang ngomong siapa Pak? Rabi siapa? Ulama Yahudi mana? Sampai detik ini kan belum ada. Sedangkan itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen kan Pak? Jadi gini, masa ada orang lain lebih paham kitab orang daripada dia sang pemilik kitabnya? Kan nggak nyambung gitu loh. Sehingga kitab orang Yahudi itu diturunkan oleh Allah kepada Musa yang menerangkan Musa.
Yang berhak menerangkan yang Musa. Tetapi Musa saja tidak pernah melafalkan akan ada datang yang namanya Yesus. Musa nggak pernah. Nggak pernah Musa mengatakan akan ada nanti setelah ini seseorang laki-laki yang bernama Yesus dan dia adalah merupakan Tuhan dan begini dan begitu. Nggak ada. Selama Musa hidup ratusan tahun lamanya tidak pernah ngomong seperti itu. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya pernah disebutkan dalam perjanjian lama akan datang. Itu nggak ada kata-kata dari Yesus, Pak. Jadi itu Sebentar ya. murni. Ya, Ya. sebentar. Iya. Coba ambil apa desa kalau ada Alkitab PDP. Desa, nah, mari kita dulu HP. Sebentar ya, Pak. Desa, mari Jong. Kak, pinjam lu nge PHP ada Alkitab itu. Ada Alkitab. Saya izin tutup kamera dulu ya, Ustadz Wafi sama Aman, teman-teman. aman. Hmm. Ya, Iya, saya belum pernah menemukan dari lisan mulia Yesus mengatakan bahwa dirinya telah disebutkan dalam perjanjian lama akan datang sebagai Tuhan. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau itu penjelasan dari Yesus, oke, wah keren kan? Atau penjelasan dari Rabi Yahudi, sang pemilik kitab, wah keren gitu. Ternyata selama ini yang memahami ada nubuatan itu adalah para pastor dan para bapak pendeta. Nggak ada penjelasan atau validasi langsung dari Yesusnya, itu nggak ada. Nggak ada. Begitu. Susah kan? Kita mau mempercayai akhirnya susah karena Yesusnya aja nggak pernah ngomong gitu loh. ada ayatnya, Pak. Ada. Yesus Coba. pernah katakan, tapi saya butuh Bible karena Bible saya dibawa anak. Oh, siap. Mungkin dibuka dulu Biblenya, Pak ya, biar kita tahu di mana ayatnya. Iya. Mm-mm. Saya gini sih, Pak. Kapan ya Bapak live lagi, besok atau Ada tiap hari kami Iya. Pak. tiap hari? Insya Allah besok kita live kalau malam. Insya Allah. Saya bisa naik besok ya. Siap. Pak. Saya cuma minta penjelasan sih. Jadi minta maaf kalau saya ini memang logat saya agak kaku-kaku. Oh enggak Nah, apa-apa, logat enggak saya apa-apa. Aman, Pak. Iya. Abang bukan dari Bekasi, bukan? Asli Manado. Masih Manado. Soalnya wajahnya mirip teman saya, Mas Sultan namanya, dari Bekasi. Iya, Asli Manado. bukan ya? Ini Asli Manado ya. Amurang, Minahasa Di follow Selatan. aja dulu kami Bang. Jadi bisa Iya. naik lagi besok. Oke, Ya, oke. jadi kalau kita live, Abang bertanya, tafadhol, mau tanya tentang Islam, silahkan misalnya. Oh iya. Jadi Siap. Ada lagi besok yang mau jam disampaikan? begini saya bisa naik ya. Bisa, Bang. Kan Abang ini pulang dari taraweh habis tadarusan Bible atau gimana? Abang nggak mau ikut taraweh? Mumpung Ramadan bareng taraweh sama kita, Bang, gitu. Di sini di Amurang ini, Pak, toleransinya kuat sekali. Jadi Oh. enggak ada kita ini lagi buru apa? Takjil. Oh, Belanja berburu takjil. takjil, Masya Iya. Allah. Mantap. Jadi torang ini ngerti logat nado? Ngerti, Bisa ngerti. paham logat. Paham. Jadi torang ini setiap hari dicari itu yang namanya takjil. Mantap. Nah, jadi kalau Sampai kadang kita pengucapan kehabisan syukur, loh, Bang. di sini ada acara adat itu kalau pengucapan syukur, kalau istilah orang Minahasa pengucapan. Jadi Muslim datang pasiar, ini logat nado ya, datang pasiar pak orang Kristen. Jadi sebaliknya kalau dia ada Lebaran orang Kristen pasiar pak orang Muslim.
Mantap. Jadi enggak ada, kita di sini aman, Pak. Aman-aman. Cuma di Jawa yang enggak bisa, enggak aman. Iya. Siap, Bang, Jawa siap, aman. Bang. Baik, Kalau di besok Manado- boleh Bang. Biar ada datanya, Manado- besok boleh kembali naik Bang. Mantap. Iya. Siap, terima kasih, Bang. Saya bisa naik besok ya? Bisa. Ya, bisa, Ya, bisa. terima kasih. Ya. Oke. Oke. Selamat malam Bang ya. Ya, selamat malam. Nah, coba teman Iya. Kristen kayak gini semua kan enak. Musabakoh tilawatil Bibel. Gak kayak musabakoh tilawatil Bibel ada gak ya? Astagfirullah. Ustaz, saya tutup dulu ya. Saya mau makan bentar. Ya silakan.